di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga berencana atau KB ya Bu. Di sini kita harus mengetahui dahulu apa itu keluarga berencana atau KB, apa itu tujuan KB, dan apa itu alasan adanya KB. Jadi baik, sekarang kita harus mengetahui apa itu KB. KB adalah gerakan untuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Ya, di sini ada juga tujuan KB. Tujuan KB itu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Sebelum kita mengetahui tujuan umum KB, tujuan KB itu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak-anaknya dalam rangka terwujudnya normal keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang kesejahteraan dengan terkendalinya kehamilan dan sekaligus terkendalinya pertahanan penduduk. Dan ada juga tujuan KB. Tujuan KB itu ada tiga. Yang pertama itu meningkatkan jumlah penduduk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menurunkan jumlah angka kelahiran bayi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara membatasi kelahiran. Dan di sini juga kita harus mengetahui apa sih alasan KB. Alasan KB itu ada 3 bagian. Yang pertama, mengurangi tanggungan keluarga. Yang kedua, mengurangi ledakan penduduk karena Indonesia di sini juga termasuk peringkat 4 paling banyak. Yang ketiga, mengurangi tingkat kemiskinannya. Dan di sini kita harus mempelajari tentang macam-macam alat kontrasepsi. Sebelum kita mengetahui alat-alat kontrasepsi itu, yang paling dahulu kita harus mengetahui apa maksud kontrasepsi itu. Ya, kontrasepsi itu adalah pencegahan terjadinya proses pembuahan atau mencegah bertemunya sel sperma pada laki-laki dan maupun sel sperma wanita. Dan di sini kita akan melihat alat-alat kontrasepsi. Ibu, mari kita lihat di sini ada alat-alat kontrasepsi. Yang pertama itu ada suntik KB. Apakah ibu sudah mengetahui suntik KB itu? Ya, jadi baik, sebelum itu ibu kan belum mengetahui apa itu suntik KB, yang walaupun ibu sudah mempunyai anak atau yang sudah mempunyai keluarga ya. Di sini kita harus mengetahui apa itu suntik KB. Di sini kita melihat suntik KB itu digunakan untuk mencegah kehamilan dengan cara menghentikan pelepasan telur dengan mengentalkan lendir di rahim wanita ya Bu. Nah, di sini kita akan melihat dua pil KB. Di sini juga ada pil KB. Sebelum kita mengenal secara langsung atau kita harus menjelaskan pil KB itu. Ya, pil KB itu adalah obat untuk mencegahnya kehamilan. Ada juga implan KB. Di sini kita melihat caranya untuk memasuki implan KB ya. Kita harus mengetahui itu apa implan KB. Implan KB itu metode kontrasepsi yang sangat efektif mencegah kehamilan. Adapun juga diafragma yang bentuk dalam silikon. Ini ya Bu, ada semacam silikon. Jadi kita harus mengetahui itu diafragma. Diafragma itu suatu alat kontrasepsi terbentuk kubah dengkal yang terbuat dari karet atau silikon.
Ya. Dan di sini ada spermisida. Ada juga obat dan silikon atau dangkul. Ya, supaya kita mengetahui lebih jelas, kan di sini ada gambar. Dan saya akan mengetahui apa itu spermisida. Spermisida ini kan untuk mengatasi alat kontrasepsi untuk dalam kehamilan atau keluarga berencana supaya menutupi untuk menutupi sel sperma atau sel telur wanita ya. Di sini juga ada kondom. Di sini ada kondom. Habis itu sesudah itu ini ada banyak alat-alat kontrasepsi ya Bu. Pasti Ibu sudah mengetahui itu alat kontrasepsi karena Ibu sudah berkeluarga. Nah, jadi baik Ibu sudah melihat semuanya, dan di sini ada pun juga alat kontrasepsi atau AKDR. Dan AKDR itu kita harus mengetahui apa arti atau apa penjelasan dari AKDR. AKDR itu kontrasepsi dalam rahim atau intrauterine device atau bisa disingkat IUD. Ya, metode pencegahan dengan memasukkan alat ke rahim. Ya, Ibu sudah mengetahui alat-alat kontrasepsi itu dari yang saya pernah jelaskan, yang baru tadi saya sampaikan tentang alat kontrasepsi dan keluarga berencana atau biasa ibu-ibu disebut KB. Dan di sini bagi ibu-ibu atau mama-mama perlu kita ini melakukan KB. Kenapa? Bisa menjarak atau mengatasi sel-sel sperma supaya tidak terlalu begitu banyak keluarga, atau bisa cukup 2 atau 3, bisa begitu ya Bu. Jadi baik, hanya itu saja penjelasan dari saya tentang KB. Jika Ibu sudah mengerti atau belum mengerti baik atau tidak pahami, nanti Ibu bisa tanya. Apakah Ibu sudah menerima itu semuanya? Ya, jadi baik kalau Ibu sudah menerima semuanya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa bertemu dengan Ibu yang walaupun hanya sekedar melakukan sosialisasi atau mengetahui KB itu. Terima kasih Bu.